Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya anak-anak ya, dengarkan. Jadi ini ada tugas yang ingin saya berikan, yaitu tugas individu. Jadi kalian kerjakan per orang ya. Ini ada mulai bagaimana, silakan dibaca bentuk perintah soalnya. Yang kalian lihat di sini ada perintah soal, bacalah teks fabel berikut, kemudian lengkapilah kaidah kebahasaan yang terdapat pada cerita berikut dengan memilih kata yang tepat. Ini ada pilihan kata. Di slide selanjutnya adalah pilihan kata, yaitu dengan, yang, dan, sehingga, bisa. Bagaimana caranya? Nah, ini lihat dulu, ada paragraf 1. Paragraf 1 sudah ada nomor 1. Nomor 1 ini adalah yang diisi. Bagaimana kalian nanti mengisi di situ antara kata yang tadi, yang dari pilihan kata ini, yaitu apa kalian menaruh di nomor 1 itu kata dengan, atau kata sehingga, atau kata bisa, atau kata dan yang. Kemudian di paragraf itu tadi paragraf 1 ya. Kemudian di paragraf kedua, ini paragraf kedua. Paragraf kedua ini tidak ada yang diisi di sini ya, tapi silakan kalian baca. Kemudian ada di paragraf 3. Di paragraf 3 ini ada 2 yang ingin dijawab. Silakan baca. Yang merpati harus bisa terbang. Nomor 2 ini titik-titik cepat, karena sebentar lagi pemiliknya akan mengajak merpati mengikuti lomba terbang. Nah, sama juga tadi yang di paragraf pertama, yang silakan kalian pilih dari pilihan kata yang ada. Tapi pilihan kata yang ada ini tidak boleh misalnya kalian isi nomor 1 dengan kata dengan, kemudian di nomor 2 kalian masih mengisi kata dengan lagi, nggak boleh. Silakan pilih kata yang lain. Paragraf ketiga, kemudian ada paragraf ke-4. Ini paragraf yang terakhir, dimana ada 2 isian juga yang kalian harus isi. Silakan ya. Ya, saya kira itu untuk anak-anak semuanya. Ya, saya harap kalian mengerti. Kalaupun tidak mengerti, silakan nanti ditanyakan ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan bahasa Indonesia kelas 7 materi bab 1 mendeskripsikan. Pokok bahasan yang pertama, bagian A menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Bagian B menentukan isi teks deskripsi. Bagian C menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Dan bagian D menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Kemudian kita lanjut pada bagian A, pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah jenis tulisan yang menjelaskan dan menggambarkan mengenai suatu hal, objek, dan keadaan tertentu. Ada salah satu ciri dari teks deskripsi tersebut, yaitu ciri isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek dan menggambarkan secara konkret dan bersifat personal. Misalnya, menggambarkan wisata yang indah, akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Menggambarkan ibu yang baik, akan dikonkretkan baiknya itu seperti apa, dan sebagainya.
mungkin itulah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi representasi ini saya atas nama Fadli Arifin. Jadi dari SMP Negeri 1 Lamasi membuat tugas MGMP tahun 2022. Oke. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi kelas 7 pada bab 5, yaitu mewarisi nilai luhur dari puisi rakyat. Nah, adapun beberapa tugas yang diberikan, yaitu salah satunya yaitu video tentang presentasi. Oke, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini mengenal puisi rakyat. Itu salah satunya ada pantun. Jadi di situ ada beberapa puisi rakyat ya. Di situ ada poin-poin, yaitu merupakan puisi warisan budaya bangsa yang wajib dipelihara, yang diwariskan oleh leluhur kita. Puisi rakyat berupa puisi, syair, dan gurindam. Jadi ada beberapa jenis puisi rakyat terbagi menjadi puisi, syair, dan gurindam, atau juga ada pantun. Adapun pantun adalah salah satu jenis puisi lama warisan nenek moyang kita yang kaya akan muatan lokal, moral, agama, dan budi pekerti. Melalui pantun ini, nenek moyang kita mewariskan nilai leluhur dengan cara yang menghibur, segar, dan indah. Nah, jadi pantun itu biasanya salah satu sarana hiburan juga, sastra yang menghibur, di mana ada beberapa celukan-celukan pantun sehingga membuat orang yang mengutarakan serta orang yang diutarakan menjadi senang atau membuat suasana menjadi terhibur. Oke, lanjut slide selanjutnya. Jadi di sini materi pertama yaitu gurindam. Jadi gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Nah, oke, jadi gurindam itu awal mulanya dari kata kirindam. Jadi awal mulanya dari bahasa India yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Jadi gurindam juga syarat akan nilai-nilai agama dan moral. Jadi gurindam itu biasanya kental dengan nilai-nilai agama dan moral. Sebab itu tak dipungkiri bagi orang dulu, di gurindam sangat penting bagi orang zaman dulu untuk memberikan sebuah nasihat. Jadi sarana memberikan sebuah nasihat kepada cucu-cucunya atau anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka mendapatkan sebuah pelajaran. Jadi sarana sastra itu sarana salah satu sarana untuk menyampaikan ide atau gagasan, juga salah satu untuk menyampaikan pesan-pesan moral atau hal-hal yang mendidik kepada seseorang atau orang yang dikenal, bisa juga keturunan, bisa juga orang teman, sejawat, dan sebagainya. Nah, di sini ada pun ciri-ciri dari gurindam, yaitu terdiri dari sebuah baris, satu baris atau lebih. Tiap baris memiliki jumlah kata 10 atau sampai 14 kata. Tiap baris memiliki rima atau sajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Jadi merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi gurindam itu dalam satu baris itu merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah-pisah. Baris pertama berisi soal masalah perjanjian. Jadi baris pertama gurindam itu menjadi soal masalah atau perjanjian. Jadi ada beberapa baris menjadi sebuah, kalau bahasa sekarang itu bisa dibilang trigger lah. Baris kedua merupakan jawaban dari baris pertama. Nah, oke, jadi masuk ke baris kedua itu adalah jawaban dari baris pertama yang berupa soal masalah atau perjanjian. Jadi isi gurindam itu bersifat nasihat filosofis hidup
atau kata-kata mutiara. Jadi kata-kata mutiara filosofis hidup. Jadi biasanya karena syarat akan nilai-nilai agama juga moral, jelas pasti mengandung, mungkin ada beberapa pelajaran-pelajaran hidup yang terkandung di dalam gurindam. Jadi saya tergantung dari orang yang membuat gurindam tersebut. Oke, selanjutnya adalah syair atau puisi lama. Nah, adapun syair atau puisi lama biasanya secara etimologi kata syair itu berasal dari bahasa Arab. Nah, syair juga ini dibawa oleh Persia masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya agama Islam. Jadi perantara masuknya syair ke Indonesia atau Nusantara itu Nusantara melalui agama ya, tersebarnya melalui agama syair ini. Nah, adapun etimologi kata syair ini yang biasanya awal mulanya itu kata syair itu yaitu dari bahasa Arab, yaitu syair atau syiur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syiur berkembang menjadi syiru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Jadi syiru puisi dalam pengetahuan umum. Nah, mulai mendekat lagi ke kata syair. Terus dalam perkembangan syair, tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu. Jadi bangsa Melayu membuat syiru tadi menjadi khas dari bangsa Melayu itu sendiri dan berkembang menjadi kata syair, artinya puisi. Jadi di Melayu itu syair itu dari awal mulanya bahasa Arab, terus berkembang di Nusantara, dikembangkan oleh bangsa Melayu, kembali namanya menjadi syair. Nah, itulah sejarah dari syair. Sejarahnya juga itu syair itu dibawa dari Malaysia, dibawa dari bangsa Persia menuju ke Indonesia. Nusantara itu kan ada Indonesia dan Malaysia juga kan. Nusantara itu bangsa Melayu. Jadi adapun ciri-ciri dari syair itu yaitu setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Jadi ada sekitar 4 baris ya dari setiap bait. Setiap baris terdiri atas 8 atau 14 suku kata. Jadi 8 sampai 14 suku kata. Nah, saya kira orang-orang atau kalian semua dapat mengetahui syair itu yang mana bersajak AA, semua baris adalah isi. Jadi semua baris adalah isi ya, berbeda dengan pantun. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Jadi kiasan yaitu mempunyai maksud-maksud tertentu atau hal-hal yang ingin disampaikan tapi tidak secara gamblang. Jadi ada memiliki misalnya contoh beberapa pesan-pesan yang tidak langsung diutarakan tapi memiliki sebuah maksud. Jadi itulah syair. Syair itu memiliki sebuah maksud dari bahasa-bahasa yang digunakan itu bahasa kiasan. Oke, kita lanjut ke pantun. Tadi di awal sudah dijelaskan beberapa penjelasan tentang pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi ya, puisi lama. Puisi tepatnya puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa yang ada di Nusantara. Jadi puisi khas dari Melayu yaitu pantun ya. Jadi puisi khas dari Melayu yaitu pantun, tapi kalau yang tadi syair itu berbeda dengan pantun karena itu puisi puisi yang dari dari Arab terus mengalami modifikasi akhirnya masuk ke Nusantara. Nah, kalau pantun yaitu puisi langsung dari bangsa Melayu. Nah, di sini ada beberapa bahasa-bahasa yang bahasa tiap-tiap daerah ya. Bahasa tiap-tiap daerah contohnya seperti Toton atau bahasa Tagalog
Baru ada lagi tuntun bahasa Jawa. Pantun itu bahasa Toba yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu sesuatu ucapan yang teratur, arahan, dan juga mendidik. Jadi ada, kalau jadi cari di internet, pantun itu banyak. Jadi pantun itu sekarang masih digunakan di acara-acara juga. Misal contoh kayak acara palang pintu acara palang pintu yaitu di budaya orang ini di budayanya orang Betawi. Nah, di situ ada tradisi palang pintu di mana pantun itu dijadikan salah satu sarana hiburan. Jadi di situ ada nilai hiburannya, di mana sebelum tradisi pencak silat diadakan atau pertarungan pencak silat antara pesilat dari jawara dari pihak laki-laki dan yang memalang pintu pihak perempuan. Nah, itu berbalas pantun dulu mereka. Membalas pantun terus disaksikan oleh beberapa masyarakat dan juga tamu-tamu undangan yang hadir di acara tersebut. Nah, jadi itu merupakan sastra yang dimana sastra merupakan penghibur banyak. Jadi sastra itu banyak banyak kegunaan. Ada kegunaannya sebagai penghibur, sarana menghibur, ada juga sarana menyampaikan ide-ide atau gagasan, ada juga yang menjadikan sebuah kritikan baik untuk pemerintahan dan sebagainya. Nah, saya kira untuk sastra atau jenis puisi lama, jadi kesimpulan ada gurindam, ada syair, ada pantun. Nah, itu salah satu jenis puisi lama di mana yang paling dominan dipakai di era zaman sekarang ya biasanya masih pantun. Banyakkan anak muda. Jadi salah satunya juga ada animasi yang biasa menggunakan pantun. Contohnya yang animasi dari Malaysia itu dia menggunakan pantun yang animasinya judulnya Ipin dan Upin. Nah, saya kira sudah biasa disaksikan kan yang namanya Jarji. Oke, jadi itu salah satu karakternya yang biasa menggunakan pantun. Situ pantunnya biasanya unik-unik ya, menggambarkan sebuah situasi juga bisa pantunnya. Oke, jadi sekian itulah materi yang saya bawakan. Jadi terima kasih sekali lagi, inilah tugas MPMP yang telah saya buat. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala, berasal dari SMP Negeri 1 Bajo. Hari ini kita akan membahas tentang teks deskripsi, di mana teks deskripsi adalah penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Selanjutnya, struktur teks deskripsi. Yang pertama ada namanya judul, yang kedua identifikasi, dan yang terakhir ada namanya deskripsi. Sekian dan terima kasih.